Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puncak kebahagiaan kita orang percaya, yaitu umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, yaitu orang-orang yang selagi masih hidup, orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang mengejar kesempurnaan hidup, orang-orang yang mencari perkara-perkara yang di atas, orang-orang yang berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang berusaha hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan, orang-orang yang mencintai kesucian kesalian hidup. Mereka akan dipertemukan dengan kekasih abadinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita orang percaya didesain Tuhan, diprogram Tuhan, bukan menjadi umat beragama, tetapi kita diprogram Tuhan, didesain Tuhan, kita menjadi mempelai Kristus. Orang-orang yang memiliki pikiran, perasaan seperti Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan seperti Tuhan sudah mengasihi dia. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Begitu besar kasihnya kepada kita orang percaya. 2 Korintus 11 ayat 2-3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi memang manusia diciptakan segambar serupa dengan pribadi Bapa, pribadi Tuhan, bahwa keselamatan itu mengembalikan manusia kepada rancangan semula, agar manusia dikembalikan pada masa penciptaan, di mana Adam dan Hawa bisa bergaul dengan pribadi Bapa di surga. Semenjak jatuh di dalam dosa, manusia harus dibuang dari Taman Eden. Manusia harus mengalami kematian. Kesempatan sekali waktu di bumi. Apakah manusia masih mau mencari Tuhan? Yaitu orang-orang yang menerima karya penebusan untuk hidupnya, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Kalau Yesus sudah mati bagi kita orang percaya, maka orang-orang yang hidup di dalam Kristus, dia harus berani memberikan hidupnya, bahkan berani mati untuk Kristus, kekasih abadinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa puncak kebahagiaan kita orang percaya bukan di bumi ini, tetapi ada di dalam rumah Bapa di kerajaan surga kelak. Kita akan hidup kekal bersama-sama dengan pribadi Tuhan. Kita akan melihat wajah Dia siang dan malam. Saudaraku dikasihi Tuhan, memang di surga tidak ada malam lagi, tapi di surga adalah tempat di mana Bapa, Putra Yesus, dan kita hidup di dalam kemuliaan terang abadi. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tetapi di sana ada siang. Saudaraku, Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wahyu 2 ayat 9,
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi saudara, bahwa gereja Tuhan, saudara dan saya adalah mempelai perempuan yang kelak akan dipertemukan dengan pribadi Tuhan Yesus sebagai anak domba. Maka di sanalah arti kehidupan, makna hidup yang dirancang Bapa. Tidak ada kematian, hidup kekal, yaitu di mana ada perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba ini bukan berbicara hubungan laki-laki perempuan, berbicara seks, tapi hubungan kelekatan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan pribadi Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup di bumi, bahwa dia hidupnya bukan untuk dia, tetapi hidup untuk Kristus dan kerajaannya. Ruang gerak hidupnya hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Salam, terima kasih.